transmisi. Sampai persembahan dijalankan, dapat satu pujian. Sungguh baik bagiku.
Bapa yang baik yang selalu mengasihi kami di sepanjang hari. Kami percaya Engkau selalu tidak pernah meninggalkan kami semua. Dalam keadaan apapun Engkau selalu ada dekat kami. Kami merasakan selalu cinta kasih-Mu Tuhan. Karena itu kami datang ke tempat ini untuk memuliakan Engkau, untuk memuji kebesaran-Mu, untuk meninggikan Engkau Yesus. Engkau Raja di atas segala rakyat. Engkau yang selalu hadir menemani kami. Engkau yang selalu membuat kami sukacita. Engkau yang selalu membuat kami tertolong oleh segala permasalahan. Kami percaya Tuhan hari ini Engkau hadir pun juga akan memberkati kami semua. Kami rindu Tuhan, kasih-Mu selalu melekat dalam hidup kami. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi jubah yang harum, memberikan kekuatan dalam hidup kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan, lebih lagi untuk dapat boleh memberkati kami. Kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau mengingat kembali di mana Engkau selalu mengasihi setiap umat manusia. Dan Engkau naik ke surga memiliki sebuah tujuan. Dan kami percaya itu semua untuk kami semua, untuk keselamatan, untuk pertobatan, dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Kita duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu. Apa kabar semua? Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Kita saat ini sedang memperingati tanggal merah. Tanggal merah ini bukan hari Minggu, tapi kita sedang memperingati tanggal merah ini. Berarti kita memperingati sebuah liburan yang khusus, yaitu hari ini di tanggal itu tercatat sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus. Kalau saudara kita berkata hari kenaikan Isa Al-Masih, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan naik ke surga berarti Dia pernah turun, betul? Nah, karena asal mulanya Yesus itu bukan dari bumi, tapi dari surga. Ya, dari hal ini, saudara, kita melihat beberapa hari raya yang kita miliki sebagai orang Kristen adalah yang pertama adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Artinya kelahiran Tuhan Yesus itu bahwa Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Kalau sudah menjadi manusia prosesnya juga sama seperti manusia. Kalau Dia mau menjadi manusia prosesnya sama seperti manusia. Lalu Dia lahir lewat kandungan seorang darah Maria yang disebut perawan yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, yaitu perawan itu suci dan kudus. Maka itu menjadi ladangnya, misinya Bapa kita menurunkan anaknya lewat Maria itu menjadi ladangnya, sehingga ketika Yesus dilahirkan itu adalah lahir dari perempuan yang kudus, perempuan yang suci, ya, baru dilahirkan di situ. Lalu saudara, dengan membesarnya Tuhan menjadi dewasa, semakin lama berhikmat dan berkembang dan luar biasa. Saudara, setelah itu masuk hari raya Natal, lalu kembali hari raya Jumat Agung, sudah besar Dia disalibkan, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menebus setiap dosa manusia. Tapi saudara, orang yang memperoleh hidup yang kekal itu pilihan. Tapi semua keselamatan yang Tuhan tawarkan itu semua kepada seluruh dunia. Seluruh dunia ditawarkan, mau nggak selamat, mau nggak selamat. Kamu mau nggak diselamatkan? Nah, saudara, tapi ada yang mau, ada yang enggak. Berarti keselamatan itu diberikan kepada orang yang khusus. Orang yang khusus.
Orang yang khusus ini adalah orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, setelah Yesus dalam kematiannya memperingati hari Jumat Agung. Kemarin barusan kita peringati Jumat Agung. Lalu dalam Jumat Agung ini di hari yang ketiga Yesus mati lalu bangkit. Dengan kebangkitan Yesus itu kita memperingati hari Paskah, ya. Hari Paskah itu adalah hari kemenangan orang-orang yang percaya Yesus. Pada waktu itu ditentukan siapa yang percaya pas kebangkitan Yesus, berarti itu orang-orang sudah terpilih menjadi orang yang percaya lalu diselamatkan. Nah, apakah itu terlambat untuk kita semua? Belum, saudara. Siapapun yang sampai detik ini mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tetap ada bagian untuk memperoleh hidup yang kekal. Sampai sekarang ini, memperoleh hidup yang kekal. Tapi kalau ada yang mau percaya, nah dalam kepercayaanmu, imanmu akan terus berjuang untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah saudara, setelah Jumat Agung lalu memperingati hari Paskah. Nah, setelah hari memperingati hari Paskah Yesus bangkit, saudara, dalam 10 hari kemudian setelah Paskah, dalam 10 hari kemudian, nah berarti setelah kebangkitan Yesus ini ada 10 hari Tuhan Yesus ini masih berkeliaran di bumi. Ya, saudara, di bumi. Tujuannya untuk apa? Kenapa kok nggak langsung ngilang pulang ke surga? Kenapa? Pas waktu bangkit itu langsung ngilang pulang ke surga. Tidak, tujuannya adalah 10 hari itu supaya betul-betul meyakinkan setiap orang supaya bahwa ini loh aku betul-betul bangkit. Seperti dia berbicara kepada Filipus, dia katakan, ini loh tanganku lubang, kamu kalau nggak percaya sikilku juga lubang, demeen tanganku, ini kan lubang. Meyakinkan juga kepada yang lain, murid-muridnya, supaya dalam 10 hari ini saudara, manusia betul-betul tahu bahwa Yesus yang tadi digantung di kayu salib, bahwa Yesus yang tadinya sudah mati bangkit, dan dia akan mempersiapkan dalam 10 hari ini untuk pulang kampung, saudara. Nah, pulang kampung. Jadi Yesus harus meyakinkan semuanya ini, meninggalkan pesan-pesan dan juga meninggalkan sebuah tujuan. Jadi tidak hanya langsung pulang ke sana, ke kampungnya. Tidak. Saudara, kalau kita melihat bahwa diri kita kalau mau pulang ke kampung, anak kita ditinggal, pasti kan bertanya, "Mah, mau kemana?" "Mau ke kampung, nanggone mbahmu le, mbahmu iki suwi gak tak sambangi," misalnya. Pasti anaknya takut, "Lah apa nang kono, Mah?" "Ya nyambangi, ngei obat, ngei duit," ngono. Orang mulai-mulai gawa beras rong glangsing, darah ya rugi. Ya, nah tapi darah ini sebuah tujuan, betul? Pulang kampung sebuah tujuan, tapi sebelum pulang kampung kan semua meninggalkan pesan-pesan dan tujuan, betul? Nah pesan-pesan dan tujuan demikian juga Tuhan Yesus pada waktu dia sudah bangkit, lalu dia ingin meninggalkan bumi ini, dia pengen pulang ke surga, pulang kampung. Dia juga harus meninggalkan tujuan dan pesan-pesan. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya, kepada pengikutnya. Ya saudara, karena supaya pesan-pesan ini sehingga menjadi sebuah motivasi di dalam kehidupan orang-orang percaya, murid-muridnya pada waktu itu, dan merambat sampai hari ini. Pesan dan tujuan itu jelas, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seperti halnya kalau orang kaya itu mengutus kepada anak buahnya, mengutus kepada anaknya misalnya, saudara, anaknya, "Le, kowe lunga nyang desa Blitar. Nah, tolong deloken apa yang menjadi kebutuhan di sana, orang-orang yang tidak mampu, petani-petani itu butuh apa dan sebagainya." Lalu anaknya bilang kepada bapaknya, "Ya wis Pak, siap, aku tak lunga nang kono." Nah, akhirnya anaknya itu pergi, bertemulah dengan orang-orang di sana, di Blitar, bertanya-tanya, konsultasi.
Kenapa? Ada kendala apa? Iki mas, sawahku diserang hama, nggak karu-karuan. Nah, kita kesulitan makan dan sebagainya, betul? Kita jadi kelaparan. Lalu menjadi musimnya adalah musim kemarau. Dan semua sawah-sawah dipangani padina, diparine, dipangani karo manuk emprit. Nah, ini kan sebuah masalah, sebuah keluhan. Tapi anaknya bos besar ini, saudara, dengan mendengarkan keluhan-keluhan itu, dia laporan kepada bapaknya. Pak, keluhannya kok ngene, wong-wong gak iso mangan. Parine dipangan emprit. Jadi kekeringan itu terjadi di sana, di Blitar dan sebagainya. Lalu bapaknya Big Boss-nya ini, saudara, memiliki tujuan karena dia ingin menolong orang-orang Blitar, maka dari itu dia anaknya diturunkan, wes sudah kerjakan semua, korbankan hidupmu untuk orang-orang sana. Bagaimana ini kamu tak modali semuanya, tolongin orang Blitar. Nah, akhirnya anaknya itu turun, ditolong semua, saudara. Parinya apa, diajari mengobati hama, diajari untuk dapat boleh kesuburan tanah dan sebagainya, pertaniannya muncul semua, ilmunya, insinyurnya muncul, saudara, untuk mensejahterakan orang-orang Blitar. Setelah itu orang-orang Blitar ini mendapatkan ilmu, lalu juga bisa menerapkan ilmunya, lalu juga bisa akhirnya panen dengan baik, parinya juga baik dan kondisinya akhirnya baik. Lalu petani-petani bisa makan nggak? Bisa. Dalam keadaan kelaparan mereka akhirnya bisa makan dan mensejahterakan keluarganya karena anak Big Boss ini. Nah, saudara, setelah itu anak Big Boss ini pengen kembali ke bapaknya, pulang ke rumahnya, ke Jakarta. Udah ya Pak, ini semua tak tinggalkan dan saya pesan-pesan supaya dijaga, dirawat. Ya, jangan sampai ada hama lagi. Ini tak modali sedikit supaya kita semuanya satu kampung ini bisa merasakan berkatnya. Nah, habis itu saya pulang ya Pak. Pulang nangdi, pulang ke Jakarta. Gitu. Naik apa? Naik pesawat. Semua ditanyakan. Nah, saudara, setelah itu pulang lalu diajari, kamu bapak-bapak semua petani harus selalu begini, harus selalu begitu. Pakai konsep A, pakai konsep B dan sebagainya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ini sebuah ilustrasi bagaimana Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia memiliki tujuan dan juga saran, pesan-pesan. Saudara, saya mau tunjukkan. Yang pertama adalah memiliki satu tujuan, dia pulang kampung, saudara. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-14, saudara. Yohanes pasal yang ke-14, kita buka bersama-sama. Ya, Yohanes pasal 14. Kita membuka bersama-sama. Mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Ya. Mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Ya. Sudah ketemu semua? Ya, mari kita baca bersama-sama ya. Judulnya di situ adalah Rumah Bapa, saudara. Jadi istilahnya tema ini Rumah Bapa. Ini istilahnya Yesus sedang pulang kampung. Itu ya saudara ya. Nah, mari kita bersama-sama melihat ayat ini, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Dengarkan baik-baik, saya akan bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus pulang ke kampung memiliki sebuah tujuan. Ini tujuannya. Tapi nanti yang kedua kita dengarkan pesan-pesannya. Saudara, tujuannya adalah supaya pertama kita jangan gelisah hati. Saudara, kenapa Tuhan inginkan kita semua orang Kristen tidak boleh gelisah hati? Karena setiap orang percaya itu mudah gelisah. Kenapa mudah gelisah? Karena keberadaan dunia yang seringkali tidak menjamin kesejahteraan, saudara. Dan akhirnya keberadaan hidup manusia pun menjadi ragu. Ragu kenapa? Ragu aku iki betul-betul iso nang surga apa ora iki kok. Nah, saudara, ini keraguan. Nah, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang punya surga, yang punya tempatnya, saudara, yang menjadi juru kuncinya, itu sudah berkata kepada kita, gak usah gelisah hatimu, karena ini sebentar lagi aku terangkat pulang ke sana, mau menyediakan rumah untuk orang-orang percaya. Amin. Sehingga kita semua yang orang percaya suatu saat ketika kita dipanggil Tuhan dalam keadaan apapun, saudara dan saya ini pasti ada tempat di surga. Amin. Itu yang pertama, saudara. Jadi kita tidak boleh gelisah karena Tuhan terangkat ke surga tujuannya untuk menyediakan tempat. Jangan gelisah hatimu. 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Menyediakan tempat. Tempat itu sudah dibangun untuk orang percaya. Tempat di sana itu sudah tersedia. Nggak perlu lagi kayu bawa ke sana, nggak perlu lagi paku, dan nggak perlu beli semen. Semua di sana terbangun berdasarkan bahan emas yang mulia. Itu semuanya akan kita tempati, saudara. Di sana nanti ketika kita berjumpa satu dengan yang lain, mbuh ndi sing dhisik sapa rono. Saya nggak tahu, saudara, mana yang duluan. Yang pasti kita semua di dalam iman kita selama percaya kepada Yesus, mempertahankan iman kita hingga sampai akhir, kita pasti juga akan berjumpa di sana. Amen. Semua yang di sini itu semua akan berjumpa di sana. Mbuh sing dhisik kula napa panjenengan. Yang penting nanti kita akan tetap bertemu di sana. Di surga yang nyata, saudara. Bukan surga bohong-bohongan. Bukan surga yang seperti doli itu, bukan. Tapi surga yang betul nyata, saudara. Surga yang mulia, ya saudara. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tapi mau ngomong toh hatiku rindu ke sana tapi gak rono-rono, saudara. Ya, semua akan mengalami prosesnya Tuhan. Amin. Nah, itu saudara, yang pertama kita Yesus punya tujuan untuk menyediakan tempat di sana. Ya, oke? Semua percaya bahwa kita ada tempat di sana? Amin. Lalu saudara, yang kedua, kita melihat lagi saudara di sini bahwa pada ayat yang ketiga berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tujuan yang kedua, Yesus naik ke surga sudah menyiapkan tempat bagi kita semua. Dan omongannya itu nggak omong kosong, saudara. Dia akan turun kembali untuk menjemput kita semua. Kapan tuh Pak? Ya jangan diharap-harap. Kalau memang diharap-harap saudara datang, nanti pasti kita game over. Semua lewat, saudara.
Dan dia pasti turun untuk menjemput kita semua. Suatu saat kita akan saksikan. Kapan itu Pak? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu itu kapan. Yang pasti janji Tuhan tidak pernah bohong. Amin. Firman Tuhan selalu berkata ya dan amin. Firman Tuhan mengajarkan jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Ini kejujuran firman Tuhan. Dan pastikan bahwa kita harus siap-siap untuk dijemput, saudara. Ya, karena Tuhan Yesus datang kedua kali, tidak satu orang pun yang tahu. Pak Michael nggak tahu, Pak Heri nggak tahu, Pak Dani nggak tahu, Pak Benny nggak tahu. Semua kita yang di sini nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Amin. Bahkan anak pun juga tidak tahu. Tapi saudara, ketahuilah bahwa pasti akan datang waktunya Yesus menjemput kita. Amin. Dalam penjemputan itu juga bisa diartikan mungkin pas kematian kita. Nah, berjumpa dengan Tuhan Yesus di sana. Nah, penjemputan. Nah, saudara. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam arti yang kedua, secara universal Tuhan datang kedua kali di dunia untuk menjemput orang-orang percaya. Nah, disitulah saudara, persiapkan hidup kita. Kalau yang namanya dijemput mempelai, saudara, kita juga harus siap dandan, bersabukkan firman Tuhan, berbaju jirahkan kekuatan firman, dan juga di dalam roh. Saudara, Efesus itu untuk persiapan kita dalam penjemputan. Saudara, kita mesti siap kapanpun, saudara. Kita harus siap. Hari ini kita harus siap. Besok kita pun juga harus siap. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang menjemput kita semua. Mungkin juga penjemputannya, sekali lagi saya katakan, lewat kematian kita. Nah saudara, orang meninggal sekarang ini tidak pernah tahu kapan dia meninggal. Betul? Orang meninggal tidak akan pernah tahu kapan dia meninggal. Apakah ada bayang-bayang orang mau meninggal itu pasti dia akan meninggal? Tidak. Paling juga tanpa sadar dan di bawah kesadaran orang itu berpesan, aku harap lungo adoh. Tapi dirinya tidak pernah merasa kalau ini harap mati apa ora. Kadang-kala seperti itu. Aku harap lungo adoh, lu ngenang di mak. Mbok pokoknya aku lungo adoh, moro-moro sesuk sore mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita mesti harus waspada, hidup kita ini harus selalu siap. Orang sehat apa bisa meninggal? Bisa. Gak hanya orang sakit saja yang bisa meninggal. Orang sehat juga bisa meninggal. Tahu-tahu meninggal. Orang sekarang beberapa waktu lalu tuh beberapa orang itu masuk dalam media sosial. Itu meninggalnya itu sedang bersepedaan. Ya kan? Sepeda enak-enak, keluar rumah, pamitan sama orang tua, mungkin juga ini masih muda saudara. Lalu dia, aku harus olahraga mak, ya wes gitu. Lalu pamitan sepeda ya, pakai kaos sepeda, pakai sepatu olahraga, santai senang, siul-siul, lama-lama jatuh, blek. Dilihat sudah meninggal. Nah saudara, hal ini kan kita perlu menyadari bahwa hidup manusia tidak akan pernah tahu kapan dia meninggal. Maka dari itu saudara, siapkan hidup kita. Jangan pas lagi saudara foya-foya, mabuk anggur, saudara mabuk bir, mabuk kiu, pas berjudi, main narkoba, main perempuan, main laki-laki, berselingkuh, mudiar. Pas saat itu juga bagaimana saat itu juga saudara, ketika menghadapi sidang Yesus, apakah kita nggak takut di situ saudara?
Jadi kita persiapkan dengan sungguh-sungguh hidup ini. Mari hidup jangan menjadi pola gaya dunia, tapi hidup harus menjadi pola firman Tuhan yang menjadikan kehidupan kita lebih menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, itu yang kedua, tujuan Tuhan naik ke surga, nanti dia akan turun menjemput kita. Dia nggak omong kosong. Dia akan buktikan kita dijemput nanti akan ditempatkan di sana, di rumah yang sudah tersedia. Amin, saudara. Dan yang keempat, kemana aku pergi, janjinya apa? Kamu tahu jalan ke situ. Tidak disusah payahkan, tidak dibohongi. Kita diberikan arah yang tepat. Kalau saudara sudah mengikut Yesus, kalau saudara sudah mengiring Yesus, ayo sungguh-sungguhlah hidup harus selalu nurut apa kata Yesus. Amin. Nurut apa kata Tuhan. Jangan main-main ya. Nah, seperti itu. Lalu ini pesannya, ini apa tujuannya untuk kita semua, dan sekarang pesannya, saudara. Mari kita lihat pesan apa Yesus ini naik ke surga. Kita lihat di Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28, saudara. Kita ini yang kita buka dulu aja di dalam Markus pasal yang ke-16 ya. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20 ya. Markus pasal 16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20 berkata demikian, saudara. Kita baca sama-sama ya, saudara. Ayat 9 saya, 10 saudara, sampai ayat yang ke-20. Ya, ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Ya, saya dulu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi hari, pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. 10. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengikuti Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rumah yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka samakan, dan tidak mencela ketidakpercayaan dan kededihan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya pada orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memperbudak, dan sekalipun mereka mengatur maut, mereka akan dapat neraka. Mereka akan mengatakan tangannya atas orang sakit, dan tangannya akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun Pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan menentukan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai
menyertai. Amin. Nah, saudara, pesan-pesan Yesus sebelum dia naik terangkat ke surga. Nah, saudara, pertama adalah untuk orang percaya. Memang ini pesan ditujukan kepada murid-muridnya. Pada waktu itu yang memang dia ingin supaya dia terangkat ke surga itu disaksikan murid-muridnya. Supaya apa? Supaya muridnya ini semakin yakin bahwa dia itu adalah Tuhan, saudara. Nah, saudara, pesan ini diberikan pada murid-muridnya, lalu diajarkan kepada semua orang yang percaya, yang menjadi pengikut Yesus. Pertama adalah pesan ini, pergilah ke seluruh dunia. Tujuannya apa kita pergi ke seluruh dunia? Yesus berkata, beritakan Injil kepada semua orang, bahkan semua makhluk. Saudara, semua diberitakan Injil. Supaya apa? Saudara, supaya teman-teman kita yang tidak tahu tentang Yesus, dia menjadi tahu. Memiliki sebuah tujuan supaya kalau kita memberitakan Injil, orang yang percaya pada Yesus, mereka yang belum tahu Yesus, dia menjadi tahu. Mereka yang belum kenal Yesus, dia menjadi kenal. Mereka yang belum mengenal Yesus dan belum menerima Yesus, dia menjadi orang yang terima Yesus. Supaya ketika orang itu menerima, mengenal dan tahu Yesus, maka dia juga akan menjadi sama seperti kita. Orang yang percaya pasti masuk surga. Dalam hidupnya, orang yang menerima Yesus itu pasti mengalami hidup yang kekal. Amin. Nah, itu beritakan semua kepada orang, saudara. Dan gak usah takut dengan keadaan dan juga gak usah takut dengan kondisi. Di dalam 1 Timotius, ini orang yang masih muda. Tapi Paulus mengatakan Timotius, kamu itu masih muda sekali, tapi berani untuk memberitakan Injil. Timotius katakan, itu semua bukan aku, tapi karena kasih karunia. Aku harus memberitakan Injil supaya mereka yang belum diselamatkan akan menjadi orang yang diselamatkan. Timotius, saudara, usia yang masih remaja, tapi dia berani. Dan dia katakan, siap atau tidak siap waktunya, Injil harus diberitakan. Nah, saudara, apalagi dalam keadaan zaman sekarang yang memang menjadi zaman akhir. Nah, saudara, Injil harus diberitakan kepada siapapun, saudara. Pelayanan misi jangan sampai menjadi pelayanan yang hanya cukup di mimbar, saudara. Pelayanan misi bukan sesuatu yang memamerkan di mana kita bisa berkhotbah. Tapi pelayanan misi harus punya tujuan memenangkan jiwa. Saudara. Menangkan jiwa, saudara. Jangan hanya di sebuah gereja, tapi keluar dari gereja, beritakan Injil kepada siapa yang kita perlu beritakan. Nah, saudara, itu baru misi. Karena misi adalah punya tujuan, yaitu keselamatan. Nah, itu harus diberitakan kepada semua orang. Ya, saudara. Nah, supaya kita semuanya juga boleh meraih jiwa-jiwa. Sekarang apa manfaatnya kalau pelayanan misi hanya cukup di mimbar? Itu bukan pelayanan misi, saudara. Jadi pelayanan misi harus memancarkan keselamatan kepada semua orang. Kalau hanya cukup di mimbar di dalam gereja, itu bukan pelayanan misi. Itu minta khotbah, saudara. Itu minta khotbah. Jadi hanya khotbah. Itu juga nggak efisien, saudara. Kita khotbah di sini aja udah cukup. Ya, ngapain harus keluar? Ya, gitu kan, saudara. Istilahnya seperti itu. Harus tampil beda kalau mau pelayanan misi keluar. Harus beda, bukan seperti yang ada di sini. Harus beda, saudara. Tampil keluar harus beda. Beritakan Injil. Nah, beritakan Injil, saudara. Semua itu ada tugas masing-masing. Dan Tuhan katakan pesan ini, saudara, kamu harus pergi beritakan Injil. Roh Kudus akan diturunkan. Nah, saudara. Nah, siapa yang percaya dan dibaptis? Kalau ada yang percaya dan dibaptis, kita diberikan satu mandat. Ketika orang itu bisa percaya terima Yesus, maka kita bisa katakan,
maka kamu akan diselamatkan. Pasti kamu akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya pun, saudara, itu semuanya firman Tuhan berkata dihukum. Nah, tetapi saudara, dengan hal seperti ini kita dorong hidup kita untuk kembali dalam pelayanan pemberitaan Injil. Nah, saudara, pesan yang berikutnya, saudara, kita pergi, kita baptis, lalu kita menginjil. Pesan berikutnya adalah Tuhan memberikan kuasa, otoritas atas kita, otoritas ilahi, kuasa untuk kita, saudara. Tuhan memberikan kuasa untuk kita, mendoakan orang sakit sembuh, saudara. Kita mungkin memberitakan Injil, suatu saat ada orang nggak suka, saudara. Mungkin kita diracun di minuman kita nggak tahu, tapi itu Tuhan berikan kuasa untuk menangkal racun itu. Nah, saudara, dan Tuhan juga memberikan kuasa untuk memegang ular. Tuhan memberikan kuasa supaya tidak mendapat celaka. Tuhan memberikan kuasa untuk meletakkan tangan orang sakit dan orang itu sembuh. Nah, ini berita kebenaran di mana Tuhan memberkati kita dalam pemberitaan Injil. Pesan-pesan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Nah, setelah itu pesan ini berlanjut, Tuhan sudah mulai. Wis, aku tak pulang kampung dhisik ya. Pesan-pesanku tolong dilakukan, pesan-pesanku tolong dihargai, tolong ditindaklanjuti. Nah, aku tak mulai. Janjiku pokoknya awakmu pasti masuk surga. Nah, janjiku di sana akan menyediakan tempat bagimu. Berjalanlah dalam hidup kita, saudara, dengan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Imanmu juga nggak boleh hilang. Iman kita pun harus dijaga hingga sampai pada kesudahannya. Karena iman itu ditaruh Tuhan di dalam hidup kita. Untuk apa, saudara? Untuk mempersiapkan kita masuk surga. Ya, nggak boleh hilang. Jangan ditukar dengan mantu. Jangan ditukar dengan pacar, jangan ditukar dengan mertua, warisan, jangan. Banyak orang karena warisan meninggalkan Yesus. Banyak orang karena pacar meninggalkan Yesus. Betul? Banyak orang karena mantu meninggalkan Yesus. Jangan, saudara. Iman itu ditaruh Tuhan sendiri, bukan saudara. Tuhan sendiri. Sebab apa? Di dalam Yohanes berkata, bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaan, tapi kasih karunia ini yang menaruh imanmu dalam hidupmu. Hargai iman yang ditaruh Tuhan dalam hidupmu. Itu untuk kesempatanmu supaya hidupmu nanti diselamatkan. Amin. Nah, ini Tuhan naik ke surga. Kita memperingati pada hari ini, dan biarlah kita semua boleh menjadi berkat. Ya. Bentar habis ibadah ini kita semua boleh ikut vaksin. Yang belum vaksin 1, 2, 3 bisa ikut vaksin, daftarkan diri secara mendadak pun bisa ya habis ini. Mari saudara, pemain musik, kita akan bersama-sama pujikan dalam satu pujian. Roh Kudus, kau hadir di sini. Satu lagi saudara, pesan Tuhan dan menjadi janji kita bahwa Tuhan naik ke surga. Yang terakhir, Dia juga akan mencurahkan penolong buat kita. Memberikan penolong, yaitu namanya Roh Kudus. Dan biarkanlah kita menghargai karya Yesus di bumi, sementara ini digantikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini yang akan berkarya dalam hidup kita, membuka hati pikiran kita, supaya kita dipersiapkan dengan Roh Kudus ini menjadi manusia-manusia rohani, dewasa dalam rohani, dan mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Orang masyarakat. Oh, haleluya. Di sini, amin. Roh
diutus padamu. Roh Kudus kau hadir di sini, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kau manis, kau lah pemimpin.
Kita mempercayai bahwa Yesus naik ke surga, menyediakan rumah buat kita, dan membawa pesan, beritakan Injil kepada setiap orang. Dan bawalah jiwa, senangkan hati Tuhan. Engkau juga diberikan kuasa. Engkau memiliki kuasa Yesus. Kalau engkau sakit, berdoalah, Tuhan akan sembuhkan. Berkati semua Tuhan yang hadir. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha. Berkati mereka yang ada di sekolah, yang ada di kantor, yang ada di dalam pekerjaan. Berkati semua. Berkati mereka yang melayani. Mereka juga berkati, persiapkan hidup mereka untuk menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi ini, Engkau melawat kami semua. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau memulihkan dalam keberadaan yang lemah. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak kurang panjang untuk orang tua kami yang di rumah, untuk anak-anak kami yang di rumah, untuk semua pasangan-pasangan kami yang di rumah, untuk setiap saudara kami yang di rumah, mereka yang tergeletak, mereka yang sakit, sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Untuk saudara-saudaraku yang belum percaya, buka hatinya menjadi percaya. Terima Yesus, terima Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah hingga mereka semua percaya. Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan hari ini. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan. Semua Tuhan. Kita akan dapat kesempatan untuk memberikan persembahan yang kedua kali. Untuk doa persembahan sama Bapak Dani. Mari kita sebelum persembahan kita berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, yang bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini, di mana Engkau sudah memberi kami siraman rohani yang begitu menguatkan bagi kami. Engkau sudah menebus hidup kami Tuhan. Sebentar juga Tuhan, kami akan memberi apa yang ada dalam kehidupan kami yang Tuhan berikan bagi kami. Kami ingin membalikan. Kau berkati Tuhan, tangan-tangan Tuhan yang memberi maupun yang tidak Tuhan. Kau akan mengembalikan berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, ada kesaksian dari Bapak Heri. Silakan. Puji nama Tuhan, saudara. Firman-Nya hari ini luar biasa bagi saudara dan saya. Saya mau kesaksian. Waktu saya rebah di BG Junction, waktu itu saya melayani di antar jemput jemaat. Jemaatnya saya antar pulang itu, saudara, ada yang takut. Saya bilang, jangan takut. Saya rebah dalam Roh Kudus. Barusan ini saya rebah dalam hadirat Tuhan. Dalam hati saya, Tuhan, aku ingin lawatanmu. Jatuh dalam, saya selalu begitu, saudara. Jadi mungkin bagi saudara yang belum pernah melihat orang jatuh dalam hadirat Tuhan, gak apa-apa, saudara. Memang secara manusia saya datang sakit, tapi saya percaya Tuhan pasti sembuhkan. Dan kenapa saya nangis? Apa ya? Orang Jawa bilang geru-geru. Tuhan kasih pesan sama saya. Lebih fight lagi. Tuhan kasih pesan sama saya tadi. Menurut firman-Nya tadi, luar biasa, saudara. Persiapkan dirimu. Lebih lagi. Kemarin, saudara, saya mau saksikan, saya ada bengkerengan. Orang Jawa bilang bengkerengan sama istri. Pagi-pagi. Saya sudah komitmen dalam diri saya, dan saya banyak share sama Bapak Gembala, tidak akan memberikan sedikit celah sama iblis untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga saya yang luar biasa yang sudah Tuhan persiapkan.
Saya minta maaf sama istri saya, ada pemberesan. Dan kembali sukacita itu ada, damai sejahtera itu ada. Tuhan pesan sama saya waktu saya nangis geru-geru di situ tadi, saudara, untuk mempersiapkan diri lebih lagi. Firman-Nya tadi harus kita siap. Siap nggak siap, saudara harus siap. Kapan Tuhan pakai kita, kapan Tuhan kita utus kita untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan rindu akan jiwa-jiwa. Sangat berharga. Mari saudara, gereja kita adalah gereja misi dan juga gereja yang diberkati dengan jiwa-jiwa. Kita harus siap. Itu yang saya saksikan buat saudara dan saya. Biar semua ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya mau komitmen hari ini juga saya harus siap dan harus lebih fight lagi. Itu yang menjadi berkat bagi saya dan saudara. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Merindukan Tuhan dalam pujian menyembah, dalam kami mendengar firman, dan biarlah itu menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan kami percaya kami semua pulang diberkati Tuhan. Tuhan, Kau berkati kami semua. Saudaraku, angkat kedua tanganmu dan buka hatimu. Pandang Yesus, Dia yang memberkati kita, melihat kita, Dia yang tahu setiap kondisimu, Dia yang tahu setiap doa-doamu. Percayalah, doamu hari ini dijawab dan Tuhan memberkati kita semua. Pulanglah dan bawalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua di dalam persekutuannya yang indah. Bersama Tuhan hari ini engkau diberkati luar biasa, diberkati keluargamu, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, dan semua pelayananmu diberkati Tuhan. Pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, dan apa yang kau lakukan diberkati Tuhan. Pulang bawa berkat ini dan katakan dalam nama Yesus,